banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu, kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta di mana buat kayak showing, bahan marketing gitu loh. Oh, oke, bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil aku bingung kenapa orang-orang mengagumi itu segitunya. betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kumela ini mengakunya pernah mondok, hafal Al-Quran 30 juz, dan pernah jadi guru ngaji juga dan ahli tafsir Al-Quran juga. Ketika dites Ustadz Ahni Kristianto, hafalan dari Kumela ini 80% hafalan dari Kumela ini salah. Ini membuktikan bahwa Kumela itu tidak hafal Al-Quran, apalagi ahli tafsir Al-Quran. Kemudian Kumela mengatakan, untuk apa kita menghafal Al-Quran? Apa manfaatnya menghafal Al-Quran? Di zaman era digital ini, bagi Kumela ini nggak ada manfaatnya menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran itu sama seperti membeo, mengulang-ulang. Kemudian Kumela ini mengatakan cerita-cerita Nabi yang ada di dalam Al-Quran itu hanyalah sebuah dongeng. Jadi seolah-olah Al-Quran itu hanyalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Berbeda dengan di Islam. Islam memberikan ruang yang sangat besar bahkan sebelum saya masuk ke dalam agama Islam. Bahkan sebelum aku masuk ke dalam agama Islam, itu ruang yang diberikan cukup besar sekali. Kenapa? Karena justru ketika aku belum mengenal Islam, lalu mulai belajar tentang Islam, itu ada ayat-ayat kayak hatu burhanakum, datangkanlah kemudian argumen-argumen ataupun bukti-bukti proof kamu kalau memang kamu merasa kamu itu termasuk orang yang benar. Ataupun misalnya ada banyak challenge di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mimithli, dan bila kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Jadi seolah-olah mengajak untuk kayak beradu argumen, atau Islam menghormati argumen-argumen yang disampaikan oleh manusia dan tidak pernah memandang rendah argumen-argumen itu. Bahkan dalam perjalanannya Islam juga, ketika saya belajar, ternyata Islamnya adalah sebuah agama yang seolah-olah kayak ngasih tahu bahwa satu-satunya cara untuk kamu dapat dengan agama ini ya kamu menggunakan akalmu, kamu menggunakan logikamu, kamu menaruh agama ini dalam satu tes, sehingga ketika kamu benar-benar sudah ngetes dalam tanda kutip agama ini, sudah menguji agama ini, maka ketika kamu masuk maka kamu harus bertestify. Kita tahan saja penjelasan dari Ustadz Felix Xiao. Benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Felix Xiao, hanya Islam yang mengajak pengikutnya itu untuk berpikir, hanya Islam yang mengajak pengikutnya itu adu argumen. Kalau di agama lain tidak ada, itu salah di dalam kitab sucinya. Para pengikutnya sudah yakin itu salah, tapi mereka harus meyakinin bahwa itu benar. Contoh di dalam Alkitab, bahwa singa itu makan jerami, ular makan debu. Ini 100% salah, karena ular nggak makan debu, singa nggak makan jerami. Tapi mereka harus meyakinin bahwa itu benar. Kemudian, fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa dikatakan di dalam Alkitab. Ini 100% salah, tapi mereka harus meyakinin bahwa itu benar. Padahal fungsi gunung itu untuk menstabilkan bumi, itu adalah pasak bumi. Ini kan salah dikatakan di dalam Alkitabnya kalau fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Ini nyatanya salah, tapi mereka harus meyakinin bahwa itu benar. Jadi kita dengarkan selanjutnya. Kan gitu kan ya. Kamu harus mengakui. Kenapa? Karena kamu sudah melakukan sebuah ujian. Sebuah ujian itu bermaksud ketika kita sudah selesai memberikan ujian-ujian yang kita tahu, bahkan ujian-ujian yang mungkin bagi kita paling berat, paling nggak masuk akal. Dan setelah lulus ujian ini ya berarti agama ini layak dong untuk diakui. Makanya namanya pengakuan, syahadah. Atau dalam bahasa Inggris ya testify ya. Walaupun
secara makna bahasa nggak terlalu bagus ya, tapi ya udahlah. Tapi yang jelas adalah Islam memberikan keleluasaan bagi kita untuk benar-benar menggunakan akal kita untuk kritis di dalam agama ini, dan benar-benar kekritisan itu tidak hanya dikasih ruang oleh Islam sebelum kita masuk Islam atau sebelum aku masuk Islam, tapi juga setelah aku masuk Islam. Kekritisan ini benar-benar juga menjadi highlight yang penting di dalam Islam. Misal contoh lagi ketika Al-Quran menyampaikan kepada kita bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah bertanya kepada kaumnya ketika kaumnya itu menyembah berhala pada saat itu dengan satu kalimat, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Sebenarnya sesembahan apa ini yang kalian itikaf, yang kalian benar-benar manteng terhadapnya? Maka jawaban daripada kaumnya pada saat itu adalah wajadna abaana laha abidin. Kami mendapati orang-orang zaman dulu menyembahnya, dan Allah berkali-kali mengkritik sikap untuk menuruti sesuatu hanya karena orang-orang terdahulu melakukannya. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao, mualaf yang saya kagumi karena kecerdasannya. Jadi buat teman-teman di sini, banyak non-muslim yang belum tahu tentang Al-Quran. Mereka berpikir bahwa Al-Quran itu hanyalah kitab suci diam. Hanyalah sebuah kitab suci yang terima kenyataan. Padahal Islam itu ngasih ruangan kepada kita untuk berpikir. Padahal Islam itu ngasih ruangan kepada kita untuk adu argumen. Kenapa kita tidak melaksanakan? Bahkan Islam itu menyarankan kepada kita, silahkan dikritik Al-Qur'annya, tidak masalah. Tapi kalau kita lihat dari agama-agama lain, di mana kebanyakan dari agama lain ini kitab kenyataan, harus terima apa adanya, benar atau salahnya harus diterima. Tapi Al-Quran tidak, dia memberi ruangan kepada kita untuk adu argumen, untuk berpikir. Jadi kita itu ngeritik Al-Quran, silahkan, tidak masalah, tapi jangan menghina. Kalau mau kritik silahkan. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Silahkan dukung channel Catatan Islam dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.